Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada momen kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang teknik akupuntur yang dinamakan dengan teknik akupuntur Echiwo. Jadi Echiwo ini adalah merepresentasikan suatu penggunaan daripada suatu area tertentu, yaitu tulang metakarpal tangan, yaitu metakarpal kedua, yang akan dijadikan dasar untuk diagnostik dan tempat terapi yang nanti akan digunakan oleh kita sebagai titik yang digunakan untuk menterapi menggunakan titik akupuntur mikrosistem metakarpal kedua. Ya, pada saat ini kita akan membahas dari Echiwo yang menggunakan sistem daripada tulang metakarpal kedua daripada tangan. Bisa menggunakan metakarpal kedua tangan kiri maupun kanan, dan setiap bagian dari metakarpal ini merupakan representasi dari area tertentu di badan kita yang nanti pada saat diagnostik atau terapi itu yang menjadi target dan pertimbangan untuk dilakukan terapi tersebut. Untuk diagnostik kita bisa menggunakan baik itu tangan kiri maupun tangan kanan. Baik, dari literatur disebutkan bahwa diagnostik menggunakan Echiwo dengan metakarpal kedua ini secara spesifisitas dia memiliki tingkat spesifitas sebanyak 93,3% dan sensitivitasnya sebanyak 96,6%. Tentunya hal tersebut bisa menjadi dasar kita untuk menggunakan mikrosistem karpal kedua tangan ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita menyusuri untuk teknik diagnostik. Jadi kita menyusuri dari mulai distal daripada tulang metakarpal kedua ini hingga nanti bagian proksimal daripada tulang metakarpal. Di sini bisa kita susur sepanjang ini adalah merepresentasikan bagian ataupun area khusus tertentu yang nanti akan merepresentasikan area-area yang terkait dengan kelainan yang terjadi pada tubuh kita yang nanti akan direpresentasikan pada tulang metakarpal ini. Diagnostiknya adalah kita menyusur seperti ini. Jadi dilakukan dicari mana-mana titik yang dirasakan lebih linu. Tentunya secara pakem kita bisa menggunakan 1/3 kuku menjadi putih sehingga nanti kita mendapatkan satu tekanan yang sama yang bisa kita gunakan sehingga kita menggunakan tekanan sama yang terukur. Nah, nanti kita bandingkan antara tangan kanan. Kemudian nanti kita bandingkan juga, kita rasakan, kita sama juga menyusur dengan tekanan yang sama pada bagian tulang metakarpal kedua dari tangan tadi sebelah kanan, saat ini sebelah kiri, dan dirasakan. Ya, bisa kita rasakan bahwa rasa ngilu yang diakibatkan oleh tekanan yang sama akibat proses diagnosis kita ini. Ya, melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan pada segmen sebelumnya, kita lanjutkan bahwasanya ada beberapa area diagnostik yang dapat kita gunakan yang akan mewakili dari setiap area pada segmen metakarpal 2 tersebut yang mencerminkan sehingga kita dapat menggunakan dasar tersebut apabila ada kelainan untuk diagnostik dan bahkan hingga terapi. Dalam berbagai literatur banyak menggunakan beberapa pendekatan atau dasar untuk tulang metakarpal kedua. Yang dapat kita pakai salah satunya adalah bahwa metakarpal kedua ini dibagi menjadi 5 segmen. Yang pertama adalah segmen paling distal, yaitu ini adalah segmen pertama, di mana segmen ini adalah merupakan representasi daripada area head and neck. Jadi kelainan-kelainan yang terkait dengan area tersebut ini biasanya dapat menimbulkan satu refleks tertentu atau rangsangan tertentu pada daerah ini yang nanti mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan tanda diagnostik yang patognomonis untuk selanjutnya kita terapi. Yang ini adalah segmen pertama, yaitu segmen head and neck. Segmen selanjutnya adalah di sini adalah jauh atas,
yang mewakili paru-paru, jantung, kemudian dada dan seluruh organ yang terkait di ciao atas dan rongga dada. Selanjutnya yang ketiga adalah segmen ketiga adalah liver dan stomach. Yang keempat adalah ciao tengah dan area pinggang. Yang terakhir adalah area ciao bawah, berikut tungkai dan ekstremitas inferior hingga sampai ke kedua kaki. Ya, pada segmen ini kita akan melengkapi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pemeriksaan titik akupuntur metakarpal kedua, yaitu dengan cara dilakukan pemeriksaan melalui penekanan ringan menyusur sisi radial daripada metakarpal kedua. Titik-titik tertentu akan menjadi peka pada penekanan ringan, akan terasa pegal, kebas, bengkak, nyeri, atau bisa sampai terasa berat. Atau bila lebih ditekankan lagi, pasien dapat bereaksi menghindar atau mengadu, bahkan berekspresi kesakitan. Arti klinis dari titik peka rangsang adalah menggunakan jika organ-organ dalam terkait sakit, misalnya pada daerah ciao atas atau daerah paru, mengindikasikan bahwa ada kelainan paru atau kemungkinan kelainan dada, jantung, punggung atau esofagus, bahkan iga. Apabila pada titik pinggang ini menjadi peka, kemungkinan besar berarti ada kelainan pada ginjal, uterus, kandung kemih, dan pinggang. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan pada segmen ini bahwa teknik perangsangan menjadi begitu sangat penting juga untuk diketahui dalam penggunaan teknik akupuntur menggunakan teknik Echiwo ini. Seperti tadi sudah dijelaskan mengenai titik peka rangsang yang akan bernilai sangat patognomonis terkait dengan diagnostik, maka pada terapi juga titik peka rangsang digunakan menjadi dasar untuk kita menterapi pada teknik Echiwo ini. Jadi teknik perangsangan itu dilakukan dengan tindakan asepsis. Yang pertama adalah apabila tadi sudah diketahui tempat mana yang menjadi titik peka rangsangnya. Setelah itu kita siapkan jarum halus antara nomor 30 dan 32 panjangnya, kemudian dengan ukuran panjang 1 cun. Kemudian titik peka tersebut dirangsang menyusuri tepi radial metakarpal yang kedua. Diulangi lagi mana yang tadi, diulang sehingga didapatkan titik rangsang tersebut. Kemudian setelah itu digunakan penjaruman yang tegak lurus dengan kedalaman 0,8 cun sampai diperoleh perasaan teci. Jarum ditinggal 45 menit, setiap 5-5 menit angkat dirangsang ulang. Setiap hari dilakukan pengobatan sekali selama 7 hari, dan itu disebut sebagai satu seri pengobatan. Dan biasanya antara seri yang satu dengan kedua biasanya pasien disuruh istirahat 2-3 hari. Biasanya setelah penjaruman 5-10 menit pada daerah kelainan yang sesuai dengan timbul penyakit, biasanya akan pasien merasa adanya rasa hangat, keluar keringat, rasa nyaman. Misalnya dirangsang pada titik paru, setelah 5-10 menit kemudian akan terasa lebih hangat di daerah paru. Itu buktinya menunjukkan efek penjaruman baik, dan biasanya daerah paru tersebut yang mengalami kelainan akan semakin dirasakan lebih enak dan nyaman, dan dapat dinilai bahwa hal tersebut memiliki prognosis yang baik. Ya, baik. Akhirnya kita sampai juga di penghujung dari apa yang sudah kita pelajari pada segmen kali ini, bahwa di segmen penutup yang perlu kita ketahui adalah khususnya untuk penggunaan Echiwo, kita harus betul-betul memahami daerah-daerah tertentu yang berkaitan dengan area khusus yang nanti akan merepresentasikan area-area tertentu dari tubuh kita, sehingga nanti dalam hal untuk diagnosis dan pada akhirnya dengan terapi kita akan memperoleh nilai yang lebih baik serta outcome yang lebih baik. Pentingnya pengetahuan untuk diagnostik, bagaimana cara memeriksa dalam hal mendiagnosis suatu kelainan pada area tertentu,
yang sudah dijelaskan tadi bagaimana kita mengetahui apa yang disebutkan dengan titik pekarangsang, dan titik pekarangsang itu adalah hal yang patognomonis untuk kita ketahui, yang bernilai untuk diagnostik maupun terapi, dan penting juga untuk diketahui bagaimana teknik penjaruman dan bagaimana outcome yang diinginkan. Sekian dari terima kasih dari saya, Dr. Yusuf Gunawan. Semoga apa yang kita pelajari pada segmen ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.